merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di negeri Etam nih. Tapi kita belum mampu menjelaskannya. Ini saya lagi di daerah Museum Melawarman, tepatnya halaman Kedaton, Kutai Kartanegara. Etam di Kodan Kesa Sorangan. Saya sendiri lahir di tanah Kutai dan darah saya mengalir darah Jawa. Hari ini saya ingin bicara soal takdir atau pola dari sejarah. Kita sering bertanya, siapa kita? Dari mana kita berasal? Ribuan tahun lalu, ombak besar membawa penutur atau nenek moyang kita Austronesia melintasi samudra. Mereka membawa teknologi, bahasa, dan keberanian. Bertemu dengan penduduk asli, mereka bersatu, menikah, dan melahirkan kulit sawo matang yang kita banggakan hari ini. Itulah akar kita, akar yang tertanam di tanah Nusantara. Coba kita balik ke bab 1 ya. Titik nol di Sungai Mahakam. Sejarah tidak mulai dari Jawa ya. Sejarah kita punya titik nol di tepi Sungai Mahakam. Di sana, di tepatnya abad keempat, berdiri Kerajaan Kutai. Raja Melawarman meneruskan peradaban pertama di atas 7 prasasti Yupa. Kenapa? Kok cuma itu pesannya kan? Sebuah pesan kedaulatan, kemakmuran, dan desa kedermawanan. Kutai adalah ibu dari seluruh peradaban kita. Tapi seperti air, sungai yang mengalir, pusat energi itu harus bergerak. Coba pelajari itu. Sejarah adalah siklus cakra manggilingan. Energi itu bergeser ke selatan, ke tanah Jawa, melahirkan Mataram yang agung, memuncak pada Majapahit yang menyatukan Nusantara di bawah Sumpah Palapa yang dikenalkan Mahapati Gajah Mada. Tapi para leluhur di Jawa seperti yang terkenal Jayabaya sudah tahu tak ada yang abadi. Mereka meramalkan bahwa suatu saat pusat kekuatan itu akan kembali pulang ke tempat ia dilahirkan. Sekarang zaman edan dan kekacauan global. Coba kita lihat dunia sekarang ya, berita-berita global. Bisa dibilang zaman edan ini sudah sebuah era di mana demokrasi mulai goyah, konflik global memanas, dan kemanusiaan terasa hambar. Kita berada di ambang keruntuhan sistem yang dipaksakan dari luar. Mengapa kan? Kita ini mengutip budaya luar ya. Kita kehilangan jati diri. Kita menghafal Pancasila sebagai ideologi negara, tapi lupa akan ruh di dalamnya. Siapa sini? Bukan Pancasila, pajangan aja. Kita mengejar ekonomi, tapi membiarkan jiwa kita ngap-ngapan. Berarti kayak ada yang salah kan? Ya kan? Kerajaan kita udah ratusan bahkan ribuan tahun. Ini demokrasi ini belum ada 100 tahun. Udah kayak gini kondisi global kan. Ini polanya kepulangan peradaban ke Kutai, sekarang IKN ya. Lihat coba tanda-tanda alam. Di tengah kekacauan dunia, Nusantara sedang bersiap pemindahan ibu kota ke Nusantara.
atau IKN, bukan sekedar proyek aspal dan beton. Ini adalah takdir. Kita sedang ditarik kembali ke tanah leluhur kita, tanah Kutai. Ini adalah kepulangan massal menuju rahim peradaban kita sendiri. Sebuah pesan bahwa kejayaan masa depan tidak lagi dibangun dengan keserakahan, melainkan keselarasan dengan alam. Karena itu sejatinya kita. Dari dulu nenek moyang kita itu selaras dengan alam. Ya, jauh sekarang kita nih. Jati diri dan mercusuar dunia, itu yang dicanangkan Bung Karno. Beliau pernah berujar, ada masanya Nusantara menjadi mercusuar dunia. Itu terjadi ketika kita sudah mengenal jati diri bangsa kita sendiri. Dan saya yakin itu. Hari ini mungkin kita masih merasa sulit ya. Mungkin ekonomi kita juga masih berjuang ya. Tapi percayalah, tak ada perjuangan yang mudah. Mereka yang memiliki darah sejarah dan berpijak di tanah takdir sedang dipersiapkan sebagai satria muda, pembawa rahmat bagi semesta alam. Itu udah pola alam, hukum alam itu. Ya. Jadi siklus itu sedang berputar. Dan saya yakin kali ini ya, ia berhenti di tanah Kutai untuk kita, untuk Nusantara, dan untuk dunia.